Salah satu pertanyaan yang masih tersisa di benak saya terkait dengan ijazah, itu adalah case atau kasus dari sangkaan ijazah Bang Rismon atau Dr. Rismon Sianipar ya, yang dikatakan palsu dalam dua pendekatan atau dua argumentasi baik yang dibangun oleh cuitan ya, katanya Joshua Sinambela, dan yang kedua adalah Universitas Gadjah Mada dengan korespondensi ya antar ya admin atau apa namanya antara UGM dengan Universitas Yamaguchi. Saya kira ada hal yang aneh yang perlu kita coba percakapkan agar supaya kita terhindar dari persoalan hoax. Selamat datang di channel Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, kembali saya ingin sampaikan bahwa channel ini, ruang ini adalah ruang publik, ruang kita bersama, sekolahnya rakyat, sekolahnya kita-kita ya. Di sini saya tidak menempatkan diri saya di atas sobat-sobat sekalian, tetapi ya sebagai teman seperjalanan dalam belajar untuk membangun kemampuan di dalam berargumentasi ya, meninggikan argumentasi bukan suara apalagi emosi. Ya, don't raise our voice emotion, but argument. Ya, teman-teman, kembali isu ini menarik untuk kita percakapkan. Ya, tetapi saya mau sampaikan terlebih dahulu ya soal tanah kita di IKN. Jikalau teman-teman membutuhkan kaplingan 10 kali 20 dengan harga yang sangat terjangkau ya di awal-awal ini, silakan kunjungi website kami bukanpartaipolitik.com. Di sana ada harga khusus untuk para sobat bukan partai politik. Baik teman-teman, kita kembali kepada persoalan pertanyaan yang tersisa di benak saya terkait dengan ya ijazah Dr. Rismon ya berdasarkan pada dua data sumber data yang dipakai untuk disebarluaskan, yang menurut saya ada kekhawatiran ya, yang menurut saya ada jebakan hoax di situ ya. Kalau saya ingat misalkan muncul isu atau rumor yang berkembang tentang adanya 16 bayaran 16 juta yang disiapkan dalam rangka membongkar ya status ijazah Pak Jokowi yang datang katanya dari salah satu petinggi partai. Dan berdasarkan pantauan saya terkait dengan rekaman data yang dipakai, ya saya melihat gerak mulut yang disampaikan itu kok tidak pas gitu ya, sehingga saya tidak tergoda untuk mengangkat isu itu sebagai suatu isu dalam bukan partai politik, karena saya tidak ingin menyampaikan sesuatu yang saya tidak yakini benar adanya ya, sekalipun itu masih menyisakan ruang kemungkinan kekeliruan ya, bahkan kekeliruan yang fatal yang harus menyebabkan saya harus meminta maaf. Nah, kembali kepada persoalan ijazah Bang Rismon yang saya katakan di awal-awal di beberapa konten bahwa saya meyakini sampai hari ini ijazah Bang Rismon itu asli ya. Jadi ini bukan saya mau bela siapa-siapa. Hari ini kemarin-kemarin dianggap kontra terhadap Bang Rismon, hari ini kok dukung dan sebagainya. Ini bukan persoalan dukung sana, dukung sini. Ini persoalan bagaimana kita belajar untuk menempatkan diri kita, membangun analisis-analisis kemandirian ya, tidak di drive atau digerakkan oleh kepentingan-kepentingan kelompok manapun, karena sekali lagi bukan partai politik punya misi yaitu sebagai buzzer-nya NKRI ya, buzzer kita semua secara ideologis bukan secara komersil. Nah, mengapa saya kemudian masih memegang prinsip keyakinan bahwa ijazah Bang Rismon itu 100% asli? Karena satu ya, kemarin saya sampaikan bahwa sulit rasanya untuk menerima logika, argumentasi ada seorang yang kemudian punya naluri untuk memburu satu status ijazah orang asli atau tidak, tetapi dia sadar benar bahwa dia menempuh sebuah proses yang juga tidak benar. Jadi dari situ saja saya tidak terlalu yakin ya seperti itu. Yang kedua, persoalan data yang misalkan dipakai oleh Joshua Sinambela berdasarkan cuitan dalam media sosial, saya rasa ini juga bukan sebuah isu yang menurut saya menarik untuk diperhatikan ya. Saya tidak yakin, belum yakin ya gitu ya. Sebagai sebuah asumsi awal ya sah-sah saja untuk menggunakan data itu, tetapi
menurut saya itu bukan satu data yang perlu dipegang. Karena apa? Case-nya sama dengan misalkan statement-statement saya dipakai, dikutip sana-sini, dan kemudian diedit sana-sini, dipelintir sana-sini, sehingga kesannya ya jadi narasi yang saya sampaikan itu destruktif ya atau negatif, ya menghancurkan nilai-nilai keutamaan dan sebagainya. Padahal kalau melihat versi aslinya mungkin akan menarik kesimpulan yang berbeda. Ya, jadi saya punya keyakinan bahwa selama Bang Joshua Sinambela itu dipakai namanya dan kemudian dengan cuitan-cuitan yang sebagaimana publik banyak mengetahuinya, saya masih belum yakin. Tapi kalau ada yang kemudian nanti mengirimkan saya video di mana Bang Joshua Sinambela menyampaikan directly ya secara langsung ya statement beliau sebagaimana kami-kami ini untuk menyampaikan sesuatu front of the camera ya di depan kamera seperti ini kan ada pertanggungjawaban yang lain yang bisa kemudian kita simak, kita putar secara berulang-ulang dan punya satu keyakinan bahwa memang ini original ya, come from ya, datang dari dirinya sendiri, oke lah ya kita lanjut seperti itu untuk memproblematisasinya, ya mempermasalahkannya maksud saya. Nah, kalau kemudian ada yang menggunakan data yang disebut dengan data UGM, ya email, nah ini persoalan lagi menurut saya justru sulit untuk dicerna. Bagaimana bisa ya, how come Universitas Gadjah Mada mencampuri urusan pribadi ya, pribadi Bang Rismon Sianipar terkait dengan persoalan ijazah asli atau palsu. Asli atau palsu itu bukan urusan UGM. Sama seperti ketika beliau mengatakan tidak mau ya menunjukkan ijazah asli ya, mengurusi ijazah aslinya Pak Jokowi karena dianggap itu adalah private issue ya, isu pribadi yang tidak perlu harus ini, cukup menyampaikan iya atau tidak, asli atau tidak dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya adalah pertanyaan kita bersama, apa yang menjadi argumentasi atau alasan yang masuk akal ya, the main reasoning atau alasan yang utama mengapa UGM kepo dengan persoalan urusan itu ya. Jadi menurut saya nggak masuk logika ya, kecuali ya sekali lagi bahwa ada statement-statement yang disampaikan secara langsung. Kalau hanya persoalan katanya-katanya, persoalan ini dokumen chatnya dan sebagainya, saya rasa di dunia AI ini menurut saya sulit untuk kita bisa menerima itu dengan begitu saja. Harus ada ya ratusan kali validasi seperti itu. Nah, jadi di titik ini saya harus mengatakan bahwa kita mesti menghormati pengakuannya Pak Bang Rismon bahwa ijazahnya asli, sama seperti saya menghargai pengakuannya Pak Jokowi bahwa ijazah beliau asli dengan berbagai macam bukti-bukti yang rasional yang saya yakini bahwa itu adalah pembuktian yang sulit untuk dipatahkan ya. Nah, itu jelas sekali ketika misalkan analisis Bang Rismon dan yang lain terhadap ijazah Pak Jokowi kan bukan bersumber dari edisi asli, tetapi dari kopian yang kita sudah tahu lah. Ya, ketika kopian itu masuk di ruang publik ada naluri kreativitas ya, inovasi dalam konteks bersentuhan dengan AI itu ya, artificial intelligence itu, yang kemudian bisa saja membelokkan keyakinan publik dengan mudahnya ya. Ini yang harus kita lawan ya. Jadi kita tidak tergoda untuk banyak isu yang sebenarnya mau disampaikan oleh bukan partai politik, tetapi bukan partai politik mencoba untuk menahan diri, merem diri, mencoba untuk menilai apa urgensinya, ya apa arti pentingnya kemudian kita harus berstatement seperti ini dan itu ya. Karena sekali lagi tidak gampang berbicara di depan kamera dan mempertanggungjawabkannya itu se-Indonesia bahkan sedunia ya. Terkait dengan komunikasi, etika berkomunikasi ya, karena bicara tentang etika komunikasi, prinsip kebenaran faktual itu harus dikedepankan ya, bukan nilai-nilai yang lain. Nah, sekali lagi saya menunggu jikalau ada teman-teman yang punya foto, video, ya saya khususkan video ya. Ada statement dari Bang Joshua Sinambela terkait dengan status ijazah Bang Rismon, saya kira itu akan menarik untuk dianalisis ya. Tapi saya sekali lagi di titik ini tidak percaya bahwa UGM melakukan korespondensi terhadap Universitas Yamaguchi, bukan partai politik.